أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jalan hidup kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan. Nasib orang-orang yang hidup di muka bumi ini hanya ada dua. Ada orang baik dan ada orang buruk. Bila Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hidup seseorang itu memang nasibnya baik, maka orang ini Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan hubungan-hubungan yang datang kepada dia pun baik. Bila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang itu baik, maka harapannya baik, cita-citanya baik, teman-temannya orang baik, jodohnya baik, betah di tempat yang baik, yang dimakan baik, kematiannya baik, dan berakhir di tempat yang paling baik, yaitu surga. Begitu pula hadirin Allah Subhanahu wa taala, bila seseorang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bernasib buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang ini harapannya buruk, cita-citanya buruk, teman-temannya buruk, kelakuannya buruk, jodohnya buruk, betah di tempat yang buruk, dan berakhir dengan kematian yang buruk, dan akhirnya di tempat yang paling buruk, yaitu neraka. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, giring kita di tempat yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan harapan yang baik. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, terkadang dengan kita hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki kepada hambanya suatu kebaikan. Maka dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu majelis. Rasulullah membuat satu majelis. Maka dari belakang ada orang datang terlambat, kemudian menerobos masuk ke tengah-tengah majelis, kemudian duduk. Kemudian orang kedua datang malu-malu duduk di belakang. Yang ketiga datang, lihat, terus pergi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar mengenai tiga orang yang datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang datang pertama menerobos, menyelusup, mendesak masuk ke dalam majelis, dia telah menerobos dalam rahmat Allah. Orang yang datang terlambat, malu-malu duduk di belakang, Allah malu mengazab dia. Yang datang, lihat, pergi, Allah juga tidak sudi dengan dia. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, keterpautan hati kita dengan perkara yang baik, kita bisa mengetahui sejauh mana Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Bila Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan hamba, bila Allah Subhanahu wa taala benci kepada seorang hamba, maka orang ini akan dijauhkan dari sumber-sumber kebaikan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, pagi yang indah ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan tujuan yang baik di tempat yang baik.
Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang besar untuk kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk akhir seorang hamba kita tidak tahu. Ini adalah benar-benar rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda mana orang-orang yang akhirnya baik, mana orang-orang yang akhirnya buruk. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang bernasib baik. Cirinya orang bernasib baik adalah orang bila dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kebaikan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri satu pemakaman di Baqi' Gharqad, pemakaman Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang kurang lebihnya surga telah jadi, neraka juga telah jadi, dan orang-orang yang akan mengisi keduanya pun telah ditentukan oleh Allah. Maka seorang sahabat bertanya, kalau sudah seperti ini, kita pasrah saja, kita beramal-ramal, toh nanti nasibnya nanti masuk neraka, ya sudah, kalau begitu kita pasrah saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan ke tempat di mana dituju, kemana dia dicipta. Kalau orang itu dicipta untuk surga, maka dia akan dimudahkan menuju amal-amal ahli surga. Bila orang itu ditakdirkan penghuni neraka, maka orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal-amal ahli neraka. Maka terkadang hidup seseorang itu ingin menempuh suatu kebaikan mudah sekali. Diajak mudah, mendengar perkara-perkara yang baik itu mudah. Ada memang orang seperti itu. Bahkan dia ingin menghindar dari itu tidak bisa. Ada orang itu bernasib buruk. Akan tetapi ingin menuju keburukan itu mudah sekali. Mau kepada kebaikan berat, mau bangun berat, langkah kakinya berat dan selalu banyak rintangan. Tapi bila dia datang kepada perkara yang buruk, setiap perjalanan dia lalui semuanya lampu hijau, gak ada lampu merah. Mudah semua, tidak ada rintangan. Ini nasib orang buruk ini. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ciri orang bernasib baik, dia akan dihubungkan pertama kali dengan sumber kebaikan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, selagi hati kita ini masih terpaut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita ini masih ada jatah jadi orang baik. Masih ada jatah jadi orang baik. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kebaikan. Aku tidak mengutus Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu kecuali untuk kebaikan seluruh alam. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, jatuh bangun kita ingin jadi orang baik. Akan tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hati kita ini luput dari mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini suatu hari ketika sedang tawaf melihat seorang pemuda. Pemuda ini setiap langkah kakinya selalu diakhiri dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada dia ini, "Hai anak muda, saya lihat setiap langkah yang engkau angkat dan setiap langkah yang engkau letakkan selalu kamu membaca salawat. Itu apa? Amalan apa yang sedang kamu buat? Apa yang mendorongmu melakukan seperti itu?" Maka pemuda itu mengatakan, "Saya punya kisah panjang mengenai amalan saya ini. Suatu hari saya ini naik haji bersama ayah saya. Saya ini naik haji bersama ayah saya.
Di tengah perjalanan ayah saya ini sakit. Tidak lama kemudian ayah saya ini meninggal. Tapi yang mengejutkan saya bukan meninggal ayah saya, tapi Allah Subhanahu wa taala merubah kepala ayah saya itu jadi kepala himar. Hingga saya itu bersedih. Saya nggak tahu apa amalan yang buruk yang belum sempat dia tobati, hingga di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala merubah kepalanya jadi himar, jadi keledai. Maka dia duduk di samping ayahnya itu, dia tutupi kepala ayahnya dengan satu kain, kemudian dia duduk sambil dia merenung, ada apa amalan yang dibuat oleh ayah saya. Tiba-tiba dia tertidur. Dalam tidurnya itu datang seorang laki-laki yang wajahnya itu bercahaya, tampan sekali. Maka laki-laki itu menegur, "Ya anak muda, saya lihat wajahmu sangat sedih sekali." "Iya Tuhan, ini ayah saya di akhir hayatnya, menjelang kematiannya Allah Subhanahu wa taala rubah kepalanya jadi kepala keledai." Maka orang yang datang tadi memasukkan tangannya ke dalam kain penutup wajah tersebut. Ketika kain itu dibuka, kepalanya tadi yang sebelumnya berubah jadi himar, itu berubah kembali seperti semula, bahkan bercahaya seperti bulan purnama. Maka pemuda tadi bertanya, "Alangkah berkahnya tangan Tuhan. Tuhan ini siapa? Tuhan ini siapa?" Maka orang yang datang tadi mengatakan, "Saya adalah nabimu, Nabi Muhammad SAW." Maka saking gembiranya pemuda ini mengatakan, "Tuhan, apa gerangan yang membuat ayah saya seperti ini?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ayahmu ini tukang makan riba. Selama hidupnya ini makannya riba. Nah, orang yang makan riba, kalau nggak di dunia, kalau nggak nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan rubah kepalanya jadi kepala himar. Akan tetapi ayahmu ini punya amalan yang selalu berhubungan dengan saya. Sebelum tidur dia selalu membaca sholawat untuk saya 100 kali. Maka saya minta izin kepada Allah untuk mensyafaati dia di waktu seperti ini." Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun keadaan kita hidup di bagaimanapun rusaknya zaman, akan tetapi jangan sampai hati kita ini luput dari mengingat Rasulullah SAW. Karena ciri orang baik apabila terpaut hatinya dengan Rasulullah SAW. Nah, maka jalan hubungan hati itu bermacam-macam. Terkadang ada yang secara zahir itu sepertinya sebaliknya, justru sebaliknya. Tapi karena terkadang orang itu ingin mencari bisa bertemu, biasanya orang tuh kalau memang nasibnya baik, itu walaupun jalannya itu sebenarnya musuhan terlebih dahulu, terkadang begitu. Dulu itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada anaknya iblis, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ada namanya lah anak iblis, sowan kepada Nabi. "Assalamualaikum, siapa kamu?" kata Nabi. "Saya putranya iblis. Saya ini telah masuk Islam pada zaman Nabi Nuh. Dan setiap Nabi yang diutus oleh Allah, saya datangi dan saya masuk Islam di tangannya. Dan ketika Nabi Isa diutus, saya mendatangi beliau dan saya masuk Islam. Kemudian Nabi Isa mengatakan kepadaku, kalau umurmu panjang dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah, dan bila engkau bertemu, sampaikan salam saya kepada beliau." Nah, saya datang ke sini, saya ingin menyampaikan salam Nabi Isa. Bayangkan, anaknya iblis. Orang itu kalau memang nasibnya baik, takdirnya memang baik, tidak akan melihat keturunan. Anaknya iblis jadi sahabat. Akhirnya menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Oleh Nabi diajarkan beberapa surat, menjadi jin yang baik. Ada orang itu bernasib buruk, santrinya malaikat.
Dulu itu ada seorang Bani Israel namanya Musa. Panggilannya Samiri. Jadi dulu Bani Israel itu kalau lahir itu orang-orang Bani Israel kalau mau melahirkan itu membawa anaknya ke gua, ke puncak-puncak gunung, di celah-celah bukit, karena takut akan dibunuh oleh Firaun. Dan Firaun ini punya tertib, kalau membunuh itu setahun membunuh, setahun tidak, setahun membunuh, setahun tidak. Jadi anak-anak Bani Israel itu disembelih. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kata menterinya Firaun, ini kalau seluruhnya bayi-bayi Bani Israel disembelih, nanti yang menjadi petugas-petugas di kerajaan itu nggak ada, karena mereka ini orang-orang pintar, yang ngurus administrasinya, yang mengurus gudang itu Bani Israel itu. Kalau disembelih semua, kita tidak punya orang-orang yang bakat dalam pengurusan ini. Terus bagaimana? Ya setahun sembelih, setahun tidak. Nanti kalau tahun penyembelihan itu ibu-ibu Bani Israel itu akan membawa kandungannya itu ke puncak-puncak gunung, ke gua, ke celah-celah bukit. Pada tahun Nabi Harun dilahirkan itu ketika tahun tidak ada penyembelihan. Tapi ketika Nabi Musa lahir pas di tempat di waktu penyembelihan, maka Nabi Harun tidak diceritakan dan menjadi pegawai negerinya Fir'aun. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan anehnya itu setiap bayi Bani Israel lahir itu lengkap dengan pakaian. Kalau lahir itu lengkap dengan pakaiannya. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin." Aku menganugerahkan Bani Israel itu tidak sama dengan yang lain. Itu lahir lengkap dengan pakaian, dan anehnya pakaian itu tidak akan pernah usang dan terus membesar seukuran tubuh orang yang memakai terus sampai kapanpun. Dan nanti ketika bayi Bani Israel itu lahir, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan kirim per bayi ada satu malaikat yang merawat. Ada satu malaikat yang merawat. Dan kalau mengisap jempol kanannya keluar susu, kalau mengisap jempol kirinya keluar madu. Ini Bani Israel. Nah, ada satu bayi Bani Israel namanya Musa As-Samiri. Nah, ini khusus ketika lahir yang ngomong malaikat Jibril. Yang ngomong malaikat Jibril. Sehingga ketika Nabi Musa melewati dengan Bani Israel menyeberangi laut, hendak menyeberangi laut, itu Samiri itu melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu punya kuda namanya Haizum. Kuda ini kalau menginjakkan kakinya di tempat apa saja maka jadi hidup. Kalau menapak di tempat di rumput yang kering maka akan menjadi hijau. Maka oleh Samiri dilihat, diambil itu bekas telapak kaki kudanya Jibril. Kemudian ketika Bani Israel sampai pada tujuan, itu Samiri buat patung anak sapi dari emas. Kemudian ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk menerima alwah perintah Allah, oleh Samiri itu patung anak sapi ditaburi bekas telapak kaki Haizum, kuda malaikat Jibril. Tiba-tiba sapinya itu hidup. Kemudian Samiri mengatakan, "Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi." Ini Tuhannya Musa dan Tuhan kalian. Cuman dia lupa nyarinya di Bukit Tursina padahal ada di sini. Akhirnya 70.000 Bani Israel tersesat menyembah anak sapi gara-gara santri malaikat Jibril itu. Allah Subhanahu wa taala bila menyesatkan seseorang, takdirnya seperti itu, tidak mengenal ini alumni mana, tidak kenal. Kalau memang takdirnya disesatkan, sesat. Bila Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada seorang hamba itu baik, anak iblis sekalipun jadi sahabat. Ada seorang sahabat bernama Sayyidina Tamim Ad-Dari.
Beliau ini orang Nasrani sebelumnya. Sebulan kurang lebih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terkatung-katung di laut bersama sukunya. Tiba-tiba terdampar di suatu pulau, jazirah, suatu pulau. Kemudian di sana bertemu dengan seorang makhluk bernama Jassasah. Suatu makhluk yang penuh dengan bulu hingga tidak diketahui mana bagian depan, mana bagian belakang. Maka Tamim Ad-Dari bertanya, siapa kamu ini? Saya ini Jassasah. Ada satu orang yang menunggu kamu dalam suatu bangunan di sana. Temui. Ternyata ketika Tamim Ad-Dari bersama kawan-kawannya bertemu dengan makhluk ini, Tamim Ad-Dari mengatakan, saya tidak pernah bertemu dengan makhluk sebesar ini. Orangnya besar dalam keadaan dibelenggu, yang mana kedua tangan dengan betisnya dibelenggu jadi satu dengan sebuah rantai yang besar. Kemudian makhluk itu mengatakan, kalian orang Arab? Maka Tamim Ad-Dari mengatakan, ya, kami orang Arab. Kemudian bertanya, apakah Nabi akhir zaman dari orang Arab itu telah muncul? Maka Tamim mengatakan, iya, saya dengar dia sudah muncul. Apakah orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia? Iya, orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka Tamim Ad-Dari mengatakan, siapa kamu ini? Saya adalah Al-Masih. Saya ini Dajjal. Kemudian Dajjal mengatakan, saya sarankan kepada kamu, kalau Nabi itu menyeru apa saja, kamu ikut saja. Tasqilan Dajjal. Akhirnya dia ketika keluar dari pulau itu, dia datang ke Madinah, bertemu dengan Nabi. Dia ceritakan apa pengalamannya bertemu dengan orang yang dibelenggu itu. Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, menceritakan apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Lihat, ini ada orang namanya Tamim Ad-Dari. Dia bertemu dengan Dajjal yang pernah aku ceritakan kepada kalian, dan masuk Islam. Siapa yang ngajak? Dajjal. Itulah hidayah. Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Allah Subhanahu wa taala akan hubungkan kebaikan-kebaikan itu, terkadang jalannya itu sebaliknya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bersangka baik kepada siapa saja, karena kita tidak tahu hadirin Allah Subhanahu wa taala siapa orang-orang yang Allah pilih untuk menerima hidayah kebaikan, dan siapa yang Allah lempar hingga dia itu jauh dari kebaikan. Kita tidak tahu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat perjalanan bagaimana para sahabat hingga mereka menjadi sahabat, yang mana orang itu kalau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman sampai mati, artinya dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tidak ada orang setelahnya yang mampu mengejar derajat tersebut. Maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, mana mulia Sayyidina Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz ini seorang tabi'in, orang yang paling adil di zamannya. Maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengatakan, jangankan Sayyidina Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz, ya, debu yang menempel di ujung hidung keledainya Sayyidina Muawiyah yang waktu itu berjalan bersama Rasulullah itu lebih mulia daripada 1000 orang seperti Umar bin Abdul Aziz. Artinya apa? Artinya derajat sahabat itu sangat tinggi sekali. Akan tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perjalanan para sahabat ketika mereka dihubungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dihubungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi orang-orang mulia. Ketika mereka dijauhkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi orang yang hina. Orang-orang Arab seperti itu. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak masuk Islam, akan tetapi dia punya jasa dengan Rasulullah. Itu orang kafir yang berbeda. Maka dalam riwayat Bukhari, Kitabun Nikah, Sayyidina Abbas pernah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Sayyidina Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Hai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Keadaan saya begitu menyedihkan. Saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala
akan tetapi khusus hari Senin siksa saya diringankan. Dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan air untuk minum saya dari jempol saya. Jadi bisa setiap hari Senin bisa minum. Maka Sayyidina Abbas bertanya, "Mengapa engkau mendapatkan keringanan seperti itu?" Maka Abu Lahab mengatakan, "Karena ketika saya mendapat kabar gembira dari budak saya bernama Suhaibah atas kelahiran Muhammad, saking gembiranya maka aku merdekakan." Maka para ulama mengatakan khusus kebaikan, walaupun orang kafir sekalipun, selagi masih berhubungan dengan Nabi masih ada kebaikannya. Kalaupun orang kafir sekalipun, Allah akan ringankan siksanya. Karena apa? Ada hubungannya dengan Rasulullah. Bagaimana dengan orang beriman? Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang bernama Amr bin Wahab. Amr bin Wahab ini saking kejamnya, itu julukannya itu Syaitonul Arab, setannya orang Arab. Hingga hadirin Allah Subhanahu wa taala, dia ini berencana ingin membunuh Rasulullah SAW. Dia ini pernah ikut perang Badar dan dia lolos. Terjadi pembicaraan dia dengan putranya Umayyah bin Khalaf, yaitu Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Maka dia bilang kepada Sofwan, "Ini anak saya Wahab ini ditawan oleh Muhammad ini dengan sahabat-sahabatnya ketika ikut perang Badar. Kalau bukan karena utang yang melilit saya akan pergi ke Madinah, saya bunuh Muhammad itu." Maka Sofwan mengatakan, "Kamu tidak perlu mengurus utang kamu, saya yang tanggung. Utang saya yang tanggung, keluarga yang kamu tinggalkan saya yang rawat. Akan tapi niatmu itu jangan kamu urungkan, saya yang tanggung semua." Ini pembicaraan tidak ada yang mendengar. Ini pembicaraan direncanakan di Hijr Ismail. Tidak ada orang yang mendengar, hanya mereka berdua saja yang tahu. Maka akhirnya Amr bin Wahab berangkat. Dengan tujuan ingin membunuh Rasulullah SAW. Maka dia bawa pedang datang ke Madinah. Sayang sekali yang menyambut itu pertama kali Sayyidina Umar. Dilihat oleh, ini ada Amr bin Wahab ini orang seperti ini kalau datang mesti buruk ini tujuannya. Ini julukannya Syaitonul Arab ini. Maka oleh Sayyidina Umar turun dari unta langsung dipegang kerah bajunya. "Kamu ngapain ke sini?" Tiba-tiba datang utusan dari dalam. "Hai Umar, Nabi perintahkan untuk membawa dia ke dalam." Maka terus dipegang kerah bajunya sampai di depan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, karena beliau ini sumber kebaikan, maka beliau itu menampakkan akhlak yang baik sekali. "Hai Umar, lepaskan kerah bajunya." Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ini orang ini berbahaya sekali. Lepaskan, biarkan dia mendekat." Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Amr bin Wahab, "Hai Amr, ada apa engkau kemari?" "Saya kemari ingin menebus anak saya, Wahab." "Kalau kamu datang kemari untuk melihat anakmu, kenapa bawa pedang?" katanya. "Oh, pedang ini enggak berpengaruh. Kami dulu di perang Badar juga bawa pedang, tapi kami kalah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bukannya kamu ngobrol dengan Sofwan di Hijr Ismail? Kamu mengatakan kalau bukan karena utang yang melilit, karena tanggungan keluarga, saya udah ke Madinah, saya akan membunuh Muhammad." Kemudian Sofwan menyanggupi apa yang kamu inginkan, menanggung hutangmu. Bukankah seperti itu? Maka langsung Amr bin Wahab, "Demi Allah, tidak ada yang mengerti pembicaraan saya dengan Sofwan. Engkau pasti Nabi." Maka langsung maju ke depan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Itulah hidayah. Itulah hidayah. Ketika ditampakkan di depan mata dia kebaikan akhlak Rasulullah, hatinya langsung terbuka. Masuk Islam seketika. Dulu ada orang namanya Tufail ibnu Amr ad-Dausi, datang haji dari Yaman ke Mekah. Orang-orang Quraisy mengatakan, "Hei, kamu, karena dia ini tokoh, tutup telinga kamu, jangan dengar Muhammad itu." Akan tapi ketika dia tawaf, dia melihat Rasulullah. Kemudian dalam hatinya mengatakan, "Bagaimana mungkin saya tahu apa yang dia sampaikan baik dengan buruk, sementara kuping saya ini saya sumbat dengan kapas. Dengar dulu, saya kan bisa berpikir mana baik mana buruk." Ketika kapas itu dia copot,
dia mendengar Rasulullah SAW membaca Quran, maka dia mengatakan, demi Allah, saya ini ahli sastra, tidak mungkin makhluk bisa menyusun kata-kata seindah ini. Langsung maju ke depan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah hidayah. Bahkan ada sahabat itu awalnya cuma ngikuti azan. Kalau ada azan dia ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aslinya mengejek saja itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Lama-lama kok adem. Langsung datang kepada Nabi, masuk Islam. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, selagi hati ini masih terpaut dengan Rasulullah SAW, berarti kita ini masih ada jatah jadi orang baik. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kadang butuh proses, ada yang langsung hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu Sofwan bin Umayyah bin Khalaf itu. Maka dia nunggu ini Amr bin Wahab ini kok nggak pulang-pulang ini. Apakah dia telah jadi membunuh Muhammad atau tidak? Maka setiap ada kafilah yang lewat, dia tanya. Sebelumnya dia sudah ngomong-ngomong di Mekah, tenang, akan ada peristiwa besar yang cukup mengobati luka hati kita, peristiwa Badar. Orang-orang mengatakan, apa itu? Tenang, dia dengar saja, nanti ada peristiwa besar. Ternyata yang dia tanggung itu sudah masuk Islam. Maka lama-lama dia sudah bosan. Abu Sufyan bilang, hei Amr, mana janjimu? Kamu katanya nyusun pasukan ya? Diam dia. Maka suatu hari ada kafilah lewat, dia tanya, kamu kenal Amr bin Wahab? Kenal. Kamu ketemu di Madinah dia. Nah, gimana kamu? Masuk Islam. Marah. Kurang ajar, ditanggung utangnya, dirawat keluarganya, malah masuk Islam. Ketika terjadi Fathul Mekah, nah, orang itu kalau baik nggak mau baik sendiri. Sudah sunnatullah, orang itu kalau ingin baik tidak mau baik sendiri. Maka ketika terjadi Fathul Mekah, Amr bin Wahab datang. Orang pertama kali dicari siapa? Temannya, yaitu Sofwan yang masih dalam kekufuran. Ketika awal bertemu, langsung Sofwan mengeluarkan sumpah serapah. Kamu pengkhianat, sudah ditanggung utangnya, keluarga saya rawat, kamu malah masuk Islam. Sebentar, kamu dengar pembicaraan kita dulu di Hijr Ismail? Kamu masih ingat? Masih? Kamu ingat nggak waktu itu pembicaraan kita? Tidak ada yang tahu. Akan tapi ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW menunjukkan saya akhlak yang baik. Dan dia tahu pembicaraan kita. Padahal tidak ada yang mengetahui pembicaraan kita kecuali saya dengan kamu. Masuk Islamlah. Bagaimana mungkin saya masuk Islam? Sekarang Fathul Mekah, kalau saya ketemu, pasti saya akan dibunuh oleh Muhammad. Tidak, saya akan meminta jaminan untuk keselamatan kamu. Saya tidak percaya. Maka akhirnya Amr bin Wahab datang, minta sorban Rasulullah SAW. Minta sorban Nabi. Ya Rasulullah, ini Sofwan saya jamin keamanannya. Tapi dia tidak percaya, saya minta sorbanmu ya Rasulullah. Oleh Rasulullah diberikan sorbannya. Ketika sorban ini dibawa ke hadapan Sofwan, hai Sofwan, ini sorban Rasulullah, kamu tahu gak? Iya, ini sorbannya. Saya telah meminta jaminan keamanan untuk kamu, temuilah beliau. Maka Sofwan pun datang ke hadapan Nabi. Maka Nabi sambut dengan ramah. Bagaimana kabar hai Sofwan? Hai Sofwan, masuklah Islam. Saya belum bisa menerima, kata Sofwan, karena panjang ceritanya dia memusuhi Nabi. Bahkan ayahnya Umayyah bin Khalaf itu mati ketika perang Badar, dikuburkan di lubang sumur Badar. Maka Sofwan mengatakan, hai Muhammad, izinkan saya berpikir 2 bulan. Izinkan saya berpikir 2 bulan. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan 2 bulan, 4 bulan berpikir. Maka setelah belum sampai 4 bulan, akhirnya Sofwan pun masuk Islam. Jadi orang itu kalau proses 4 bulan belum bisa jadi orang baik, bahaya ini. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, maka ulama-ulama kita telah berpikir bagaimana kita diberi jalan biar kita menempuhnya dengan baik, dengan tertib yang baik, maka kebaikan-kebaikan tidak akan ada henti-hentinya datang dalam kehidupan kita ini. 4 bulan, 40 hari, 3 hari, ini adalah bagaimana diagnosanya para ulama untuk perbaikan umat ini.
Bila kita jalani dengan tertib, dengan benar hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan akan datang, tidak ada habis-habisnya kepada kehidupan kita. Ingat ya, kurang lebih 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan ada yang lama dalam dakwah, 20 tahun yang lalu, ketika istrinya masih terlihat rambutnya, kehidupannya itu gersang, terbentur dengan masalah sana sini, kemudian kenal dengan dakwah. Mudah, ceritanya tuh sangat mudah sekali. Ketika dikenalkan dengan dakwah, cuman satu saja, mau dengar gitu saja. Nah, tahu-taunya kehidupannya sudah, jenggotnya sudah panjang, tidak pernah meninggalkan tahajud, istrinya tertutup dengan rapat. Saya teringat dengan jamaah datang ke rumah saya, jamaah Prancis. Dia cerita itu jamaah Prancis. Kami di Prancis kalau jauhlah nggak seperti kalian di Indonesia. Di Prancis kalau jauhlah itu karena orang Islamnya sedikit, naik mobil jauh berkilo-kilo dan datangi satu-satu, dan orang yang mau dijauhi sudah ada daftarnya, alamatnya, naik mobil, jaulahnya di sana begitu karena sedikitnya orang Islam. Suatu hari kami datang jauhlah, ketuk pintu, salah pintu, ternyata orang di sampingnya. Keluar, kalian ini siapa? Oh, tuan Muslim Fulan bin Fulan. Oh bukan, itu tetangga saya, itu rumahnya di sampingnya. Kamu apa yang nyari dia? Kami orang Islam, ini saling menjenguk, silaturahmi. Oh begitu. Oh kamu salah rumah, saya bukan, saya ini Nasrani. Tapi kalau kalian mau, boleh masuk ke rumah saya sebentar? Oh boleh, masuk. Ini cerita jamaah Prancis waktu itu. Yang cerita keturunan Aljazair. Masuk, tiba-tiba ada meja, ada tali di atas. Maka rombongan jauhlah tadi bilang, loh kok ini ada tali, kamu mau bunuh diri ya? Iya, saya tadi sudah kalungkan itu di leher saya, kamu ketuk pintu. Turun saya. Oh begitu. Kenapa mau bunuh diri? Saya ini sudah bingung dengan agama ini. Saya ini beragama Kristen, saya bingung. Tuhan kok ada 3? Ada yang bapak, ada yang ibu, ada yang anak. Kalau bapaknya pingin begini, mestinya anak harus kalah. Tapi kok Tuhan tidak boleh kalah. Tuhan itu harus menang. Saya akhirnya meneliti agama Buddha, juga seperti itu. Batu di pinggir jalan dipahat jadi Tuhan. Kenapa enggak emahat sekalian jadi Tuhan? Sudah saya bingung dengan agama ini. Saya cari ke sana kemari, mana kebenaran dalam agama ini. Maka saya putuskan mending mati, bunuh diri saja. Ketika saya mau bunuh diri, saya kalungkan itu tali di leher saya. Sebelumnya saya berteriak, hai Tuhan, yang jelas Engkau pasti ada, tunjukkan kepada saya agama mana yang benar ini. Tiba-tiba kamu ketuk pintu, berarti kamu bawa kebenaran ini. Kamu orang apa? Islam. Saya masih Islam. Seperti itu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jadi karkun luar biasa itu. Masya Allah. Jadi orang yang penggerak dakwah di Prancis itu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah hidayah. Nah, ini 4 bulan sudah terbukti menjadi pintu kebaikan untuk kehidupan kita ini. Nah, sekarang nanti kelihatan nanti setelah ini. Nanti kalau ketika ditaskil, terlihat nanti mana yang langsung, insyaallah beda lagi nanti pangkat-pangkatnya masing-masing.